やばいやばい。Di saat suara tembakan mereda namun perang belum benar-benar berakhir, warga Gaza kini harus menghadapi musibah baru, banjir musim dingin yang menelan puluhan korban jiwa. Bencana ini datang ketika mereka berada dalam titik paling rapuh dalam sejarah panjang konflik yang tak kunjung berakhir. Sebagian orang menyebutnya sebagai kutukan banjir musim dingin, karena datang tepat di tengah kehancuran akibat peperangan. Hujan deras yang mengguyur Gaza beberapa hari ini telah berubah menjadi banjir besar. Puluhan tewas dan ribuan orang terjebak di tenda-tenda pengungsian yang rusak diterpa badai. Di saat kota hancur oleh perang, kini tanah pun seakan menolak memberikan perlindungan. Langit seakan membuka bendungan airnya dan bumi mengeluarkan kesedihannya. Pertanyaannya muncul di hati banyak orang. Apakah bencana ini sebuah tanda? Apakah ini peringatan dari Tuhan di tengah konflik yang tak berakhir? Sejak zaman Alkitab, Tuhan sering memakai air, banjir, dan badai untuk menegur bangsa-bangsa. Bukan untuk memusnahkan seluruhnya, tetapi untuk mengingatkan, memurnikan, dan menggoncangkan. Seperti tertulis dalam kitab suci, 40 hari lamanya air bah melanda bumi. Kejadian 7 ayat 17. Tuhan bersemayam di atas air bah. Mazmur 29 ayat 10. Air bah akan menghanyutkan tempat perlindunganmu. Yesaya 28 ayat 17. Banjir selalu menjadi simbol teguran dan pemurnian Tuhan atas tanah yang telah dipenuhi kekerasan. Maka ketika Gaza, yang selama bertahun-tahun dipenuhi perang, roket, dan darah, hari ini digenangi banjir besar, banyak orang percaya melihatnya sebagai panggilan Tuhan untuk membersihkan tanah Gaza yang diduduki rakyat Palestina, karena mereka sendiri sudah tersesat dari ideologi kebencian terhadap Israel. Dalam nubuat Nahum, Tuhan berkata, dengan banjir besar, Ia akan mengakhiri tempat itu. Ketika perang menghancurkan dari atas dan banjir menghancurkan dari bawah, itu disebut oleh para nabi sebagai goncangan ganda. Goncangan ini terjadi ketika dosa meningkat, kekerasan menjadi budaya, peperangan menjadi kebiasaan, dan rakyat Palestina sudah tersesat ideologi kebencian terhadap Israel. Gaza, yang selama bertahun-tahun dikuasai ideologi kebencian dan peperangan, kini mengalami dua goncangan sekaligus, perang dan banjir. Alkitab menyebut bahwa bangsa-bangsa berperang dengan Israel akan mengalami goncangan, peperangan, gemuruh air, dan bencana alam. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, akan datang deru dan gelora bangsa-bangsa seperti deru gelora air yang hebat. Perhatikan, kata yang dipakai, air, gelora, deru, kekacauan. Inilah yang sedang terjadi. Gaza digoncang perang oleh manusia. Gaza digoncang banjir oleh unsur alam. Gaza digoncang ideologi oleh kelompok bersenjata. Gaza digoncang secara rohani oleh Tuhan. Semua goncangan ini menumpuk, seperti tanda-tanda yang diarahkan pada satu kesimpulan. Gaza akan musnah. Ini sangat penting. Tuhan tidak ingin membinasakan rakyat Palestina. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dicintai Tuhan. Yang Tuhan goncangkan adalah ideologi kekerasan, ajaran kebencian, roh jihad destruktif, sistem yang menyesatkan generasi muda, pemimpin bersenjata yang membawa rakyat ke jalan perang. Banjir ini adalah panggilan Tuhan agar tanah itu berhenti memuliakan kekerasan, berhenti berjalan dalam kebencian, membuka pintu untuk damai sejati, memutus pengaruh ideologi militan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita melihat tanah Palestina kembali dilanda kutukan, banjir musim dingin yang merenggut puluhan nyawa,
kita diingatkan bahwa dunia ini sedang merintih dan manusia berjalan di tengah bayang-bayang kedukaan. Namun di balik setiap musibah, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Setiap badai, setiap air bah, setiap jeritan manusia seringkali menjadi gema yang mengingatkan kita bahwa dunia telah jauh dari wajah Allah dan bahwa hanya anugerahnya yang sanggup menopang manusia. Firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Yesaya 14 ayat 27. Ayat ini memiliki makna yang dalam, bahwa di atas segala kekacauan yang terjadi, ada tangan Allah yang bekerja, tangan yang tak pernah salah, tangan yang sanggup menggenapi setiap rencananya. Ketika tenda-tenda pengungsian roboh diterpa badai, ketika ribuan orang terjebak dalam penderitaan yang tak mereka pilih, kita diundang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mendoakan, untuk menangisi, dan untuk menggumulkan apa yang Tuhan sedang tunjukkan melalui peristiwa-peristiwa yang mengguncang bumi ini. Dan firman lain meneguhkan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 ayat 1. Ketika tenda-tenda pengungsian roboh diterpa badai, ketika anak-anak menangis kedinginan, dan para ibu memeluk bayi mereka agar tetap hidup, kita diingatkan bahwa dunia ini sedang berada dalam pergolakan rohani yang besar. Firman Tuhan kembali mengajar kita, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Mazmur 75 ayat 3. Ayat ini adalah deklarasi langsung dari Tuhan bahwa 1. Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk bertindak. Bukan manusia, bukan bangsa-bangsa, bukan penguasa dunia yang menentukan kapan keadilan ditegakkan. Hanya Tuhan yang memutuskan saat yang tepat. Seringkali dunia tampak kacau, tidak adil, dan penuh penderitaan. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Ia hanya menunggu waktu yang telah Ia tetapkan, dan ketika saat itu tiba, tindakannya pasti sempurna. 2. Tuhan sendirilah yang bertindak sebagai hakim. Aku sendiri berarti Tuhan tidak menyerahkan penghakiman itu kepada manusia. Ia tidak meminta bantuan siapapun untuk menegakkan keadilan. Penghakimannya tidak dapat digagalkan, dipengaruhi, atau ditawar. Ini menegaskan bahwa keadilan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan dari sistem dunia, bukan dari politik, dan bukan dari kekuatan militer. Sementara dunia berselisih, bangsa-bangsa bertikai, dan penderitaan seperti yang terjadi di Palestina terus berlangsung. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ia sedang mengarahkan sejarah, menunggu waktu yang Ia tetapkan untuk menggenapi keadilannya atas bumi. Dan ketika Ia bertindak, Ia menghakimi dengan kebenaran, kebenaran yang lurus, murni dan tidak memihak, bukan dengan emosi, kepentingan atau keberpihakan manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya.
Berjalanlah dalam terangnya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada,
Apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.